our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon a cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kelihatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus, di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia.
dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita masuk sama-sama dalam ibadah ini. Kita berikan pujian kita, nyanyian kita untuk Tuhan. Dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan yang sudah memberikan terbaik buat kita. Saya sungguh-sungguh rindu untuk mengajak setiap kita, waktu kita menyanyi, kita angkat suara kita angkat hati kita. Kita memandang kebesaran kemuliaan Tuhan, karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah, dan Dia layak menerima segala kemuliaan. Mari kita pagi bersama-sama, kita mulai ibadah kita bawa hati kita kepada Tuhan, karena kita tahu Dia hadir di tengah-tengah kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan. Hari di mana kami boleh bersuka di dalam Tuhan, hari di mana kami boleh sekali lagi menikmati rahmat yang baru, kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami sama-sama datang, kami sama-sama beribadah, kami sama-sama Tuhan menyambut kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Dan kami mau membawa ucapan syukur kami, pujian, penyembahan kami untuk Engkau. Kami mau Tuhan mengingat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga membuka hati kami. Terus sebentar Engkau juga boleh berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Supaya kami tahu Tuhan, setiap kami datang mencari Engkau, setiap kami yang lapar dan haus akan Engkau, Engkau tidak akan membiarkan kami datang dengan sia-sia. Engkau akan memberikan dengan limpah dari segala kemurahan-Mu dan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, dan kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. As Isaiah 40 verse 31 says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Biar hadirat Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan boleh bertahta Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, kami rindukan Engkau Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat
melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafas kami Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Biar kami senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu Tuhan, tinggal di dalam hati-Mu. Dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan Kau Tuhan, perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Kami perlukan nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Yes Lord, Kau yang selalu berjalan di depan kami Tuhan, Kau yang selalu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Maka dari itu hati kami melimpah Tuhan dengan ucapan syukur atas kasih setia-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan, naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh, Kau kekuatan kami Tuhan. Oh, your grace Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap harinya Tuhan kami senantiasa berjalan dengan Engkau Tuhan, memegang tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih dari nafas
nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu. Benar Tuhan, kami perlukan jamahan-Mu Tuhan. Berjalan di samping-Mu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat luput dari kasih setia Tuhan. Hidup Yes Lord. lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau katakan. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, Pegang tangan kami Tuhan. Selama-lamanya. peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Sedang percaya, boleh sama-sama katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Tangan-tangan yang bersyukur boleh lambaikan tangan kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sama-sama kita angkat jempol kita. Kita mau katakan sama-sama dengan iman. Engkau baik, Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Sangat
setiamu tak pernah Jemaat Tuhan boleh katakan, Engkau baik, kasih setiamu tak Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Yes, God. Thank you, God. Ini waktunya kami memuji-muji kehebatanmu. Kebaikanmu sungguh nyata, Tuhan. Bagi kami berdiri di tempat ini, di benua ini, kami boleh ada menaikkan pujian bagimu. Mari katakan, Dari utara ke selatan, amin. terdengar pujian Dari suara kita, saudara, dari barat sampai ke angkat suaramu lebih lagi. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Mulialah kemuliaannya disaksikan, gerejamu, kebesarannya diceritakan. Namamu Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. saudara. Ini waktu yang tepat ekspresikan kebaikannya atas kita, sebab kemuliaan yang nyata melalui hidup kita. Amin. Katakan kemuliaan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dimanapun kita ada, dari Pulau-pulau, apapun yang kita alami, gunung-gunung, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, di mana posisi rohanimu, sekalipun katakan dari pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. saudara. Adakah kesaksianmu, kedahsyatanmu yang saudara nikmati di tahun ini, dan ceritakan kepada dunia, sungguh Allah kita dahsyat. Amin. Boleh tengok kanan kiri. Nanti saya mau ngajak saudara untuk tepuk tangan seperti ini. Coba ikut saya dulu, tepuk tangannya. Yes. Ya, katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu.
kedahsyatan Tuhan ini sudah yang saya lihat di depan saya ini karena pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Tapi saya nggak dengar suara saudara meneriakkan kedahsyatan Tuhan. Katakan haleluya. 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 Yes God, yes God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami nggak bisa hitung-hitung. Tapi hari ini kami mau Tuhan menceritakan ke depan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan makin nyata di hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Percaya Tuhan mau pakai kita dalam kedahsyatannya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Katakan, Allahku dahsyat. terima kasih Tuhan. Saya mau ajak saudara silakan duduk dalam kedahsyatan Tuhan. Setiap hari tangan Tuhan luar biasa membawa kita, memulihkan kita, melengkapi kita, bahkan mengangkat kita menjadi penyembahnya di hadapannya. Yes God, Shidaralam. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami puja, Kau yang kami puja. Yes. Kau yang luar biasa, Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yes God. Berdiri, menumpangkan tangan di atas setiap kami, memberkati hati kami Tuhan. Ditinggikan dan dipuji, kami sapa Yesus. Yesus, kami puja, Hanya Kau Tuhan, kami sembah. Ini penyembahan kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yes God. Sembah dan puji, nuhita Di hadapan-Mu Tuhan, sembah dan puji, nuhita hanya nama-Mu Tuhan. sembah dan puji, nuhita Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja Yesus, kami puja, Kau satu-satunya. kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Kami tinggikan Tuhan, ditinggikan dan dipuji. kami puja Yesus, kami puja, nama-Mu Tuhan. kami sembah sebagai Raja. Kemuliaan-Mu, kehadiran-Mu, Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan mari kita bangkit berdiri, sambut kehadirannya. Katakan, sembah dan puji. saya mau ngajak bangkit berdiri saudara. Penyembahan yang datang Sembah dan puji dari hati yang mengasihi Tuhan. bagimu, sembah dan puji, nuhita tamu, Yesus Tuhan
adalah Raja. Ini hati kami Tuhan, Sembah dan puji Nuita, dengan kekuatan tubuh jiwa roh kami Tuhan, sembah dan kami persembahkan hidup kami Nuita, di hadapan-Mu. sembah dan puji Nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mengangkat tangan kami bagi-Mu Yesus. How great is our God. Sing with me, how great. Kami bernyanyi, Saga. kami memuji, Oh, we sing kami bawa hidup kami, how great kebesaran-Mu is our God. di atas hidup kami Tuhan. How great is our God. Amin. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Penuhi Tuhan nama-Mu kudus, Jesus name, Jesus name above all names. Shakabori Mahayake. You are worthy, all of praise. Yes God, And my heart will sing, how great is our God. bagi-Mu pujian hidup kami, Jesus name above all names. yes Lord. You are worthy, all of praise. And my heart will sing, how great is our God. How great Yes God. is our God. Shadaralabalabalabalabala. Sing with me, how Shakabodaralabalabalabalabala. is our God. Shekedaradahabadarabalabala. Oh, we'll sing, how Shekebedahadarabudaralabalabala. great Shekedaralabalabalabalabala. is our God. Shekedaralaba. Kau yang membuka mata kami melihat keindahan dan kebesaran-Mu. How great Shekedarabodarabalabala. is our We God. love you, Lord. Sing with me, how great is our God. Yes, God. Oh, we sing, how great Hadiratnya ada di sini. great Hadirnya yang berkuasa is our God. menyembuhkan kita. Jesus name, Jesus name above all names. tunduk di bawah kaki-Mu. You are worthy of all praise. Tidak ada keangkuhan di hadapan-Mu Tuhan. And my heart Kebesaran-Mu sempurna, menyingkapkan is our God. kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Jesus name above all names. Yes God. You are worthy of praise. And my heart will sing, how great is our God. Sekali lagi, serukan namanya, nama yang mulia. Jesus name above all
Biar Engkau berkenan dengan ucapan bibir kami. Dan suara dari hati kami yang meninggikan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah, dimuliakan, ditinggikan tempat ini. Dan biar Engkau sekarang memberkati kami dengan firman-Mu. Perkataan-Mu yang hidup dan yang kekal. Engkau yang membawa kami, menuntun kami, mengenal kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu, supaya kami dibawa di dalam rencana-Mu yang indah, yang terbaik dan yang sempurna buat kami semua. Urapi dan berkati hati kami, supaya menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, yang boleh menerima benih firman-Mu, yang tidak pernah diambil dari dalam kehidupan kami, tapi boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami ketahui hari ini dari firman-Mu, akan menjadi kehidupan kami. Firman-Mu bukan hanya informasi yang datang, tapi kuasa yang mentransformasi kehidupan kami. Oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Hari ini ibadah kita juga merayakan Mother's Day, ya. Dan sebelum nanti kita sama-sama masuk dalam celebration, mari kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara kisah dari seorang ibu yang saya agak khawatir banyak saudara tidak kenal nama ibu ini. Okay. Tetapi ibu ini termasuk dari salah satu orang yang dicatat di dalam daftar pahlawan iman di Ibrani pasal yang ke-11, walaupun namanya tidak disebut secara spesifik. Oke. Nah, untuk itu saya ingin tanya dulu kepada saudara-saudara, tolong saudara dengan segala hormat dan keinginan saudara, tolong jawab pertanyaan saya. Berapa banyak saudara kenal tokoh Alkitab yang bernama Musa? Semua kenal? Oke. Nah, ada yang nggak kenal? Kenal semua ya? Oke. Berapa banyak saudara kenal nama ibu daripada Musa? Oh, punya ibu atau dia? Ya jelas lah, saudaraku ya. Oke, nah saudaraku, nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang nama ibu daripada Musa, supaya saudara bisa kenal nama ibu daripada Musa ini, ya seorang yang namanya disebut hanya 2 kali saudaraku di dalam Alkitab, tetapi melakukan sesuatu yang besar. Dan untuk semua ibu-ibu di sini, for all mothers here, I pray that this will bless your heart. Oke, kita buka dulu saudaraku di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-26. Kitab Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-59 ya. Untuk kita tahu dulu saudara, supaya nanti kalau kita melihat perjalanan kehidupan dari ibu ini, kita sudah tahu siapa namanya. Okay? Alright. Bilangan pasal yang ke-26 ayat 59. Dan nama istri Amram ialah sama-sama Yochebed. Okay? Yochebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu berarti Yochebed melahirkan yang pertama siapa? Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Nah, saudaraku, memang disebutkan Harun, Musa, dan Miriam. Jadi kelihatannya Miriam anak bungsu, tetapi saudaraku justru Miriam itu sebenarnya anak sulung. Ya, jadi anak pertama itu Miriam, kemudian Harun, kemudian terus saudara Musa di situ. Nah, jadi kita sudah tahu ya namanya Yochebed. Nah, sekarang mari kita lihat kisah daripada Yochebed dan Musa ini dari kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Mari kita baca sama-sama, saudara yang sudah ada Alkitab dalam bahasa Indonesia. Keluaran pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik atau elok parasnya, disembunyikannya 3 bulan lamanya.
Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan, saya ingat namanya siapa? Miriam, berdiri di tempatnya agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Waktu itu belum ada namanya, saudaraku. Oke. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu. Siapa ibu itu? Yokebed. Oke? Apa yang dikatakan? Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kisah ini dimulai dengan kisah di mana Musa itu lahir. Ya, sampai kisah di mana Musa itu lahir kelihatannya sesuatu yang biasa. Ada suami, istri, ya, mereka menikah, lalu mereka punya, it's an ordinary story. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi hal yang kita menjadi satu yang tidak biasa adalah begitu anak itu lahir, langsung disembunyikan oleh ibunya. Bukan dibuat pengumuman, bukan undang tetangga kiri kanan, datang, ayo, ini aku baru punya anak. Oke, langsung disembunyikan. Mengapa demikian? Karena anak itu lahir di dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Apa sulitnya, saudaraku? Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan background-nya secara panjang. Tetapi, saudaraku, di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-22, kalau saudara lihat, saudaraku, mundur 2 ayat saja, saudaraku. Maka dikatakan begini ya, Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Apa perintahnya? Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi kalau anak perempuan biarkanlah hidup. Terus saudara, lahir orang anak laki-laki, punya anak laki-laki pada zaman itu, saudaraku. Bukan suatu yang membuat orang tua bisa tertawa, tapi hidup dalam benar-benar ketakutan yang sangat besar. Dan orang Israel pada waktu itu hidup di Mesir, saudaraku, sejak mereka pindah ke sana 400 tahun sebelumnya, saudaraku, waktu mereka masih jadi satu bangsa yang kecil, saudaraku, mereka cuma keluarga besar dari seorang bernama Yakub dengan 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka pindah ke Mesir karena di tempat mereka tinggal pada waktu itu terjadi kelaparan besar dan hanya di Mesir mereka bisa dapatkan makanan. Dan mereka pindah ke Mesir karena anak mereka namanya Yusuf waktu itu menjadi Perdana Menteri Mesir. Saudara tahu kisah itu, ya. Nah, waktu berlalu, saudaraku, maka Raja Mesir sekarang, saudaraku, melihat orang Israel, Bani Israel yang terus bertambah jumlahnya mulai menjadi khawatir karena jumlah mereka yang banyak. Lalu ini pertumbuhan harus dihentikan dan berikan satu perintah sangat kejam. Anak laki-laki, buang, bunuh, lempar ke sungai Nil. Dan saudara-saudara, kenapa dilempar sungai Nil? Karena sungai Nil salah satu yang terkenal, saudaraku, adalah buayanya di sana. Oke? Dan saudara benar-benar dijadikan mangsa buaya. Kejam sekali. Nah, itu sebabnya saudaraku punya anak pada zaman itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi dilema yang sangat berat buat setiap orang Israel. Nah,
Kembali kepada ayat itu dikatakan, setelah bayi itu lahir dan dilihat bahwa elok parasnya, maka disembunyikan. Nah kalau kita baca seperti itu, saudaraku, kita bisa melihat, oh berarti kalau jelek, kasih saja. Nah kita bisa punya impresi seperti itu. Tapi disinilah kita perlu, saudaraku, penjelasan dari Alkitab. Scripture, interpret scripture. Nah, mari kita sekarang baca apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang tua daripada Musa, khususnya ibu daripada Musa, sampai dia itu menyembunyikan Musa. Nah, saudara-saudara, menyembunyikan bayi itu benar-benar satu hal yang mengandung risiko yang sangat besar. Karena kalau sampai ketahuan, bukan hanya bayinya mati, orang tuanya bisa juga kena akibat yang luar biasa. Pelanggaran hukum yang sangat keras. Ya. Nah, apa yang membuat saudaraku orang tua Musa, ibu Musa sampai saudaraku berani melakukan itu? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ibrani pasal 11 ayat 23. Sudah? Kita baca ya. Karena apa? Iman. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Jadi saudaraku, karena iman siapa? Iman Musa? Bukan. Iman siapa? Orang tuanya, termasuk iman daripada Yochebed. Musa disembunyikan setelah lahir, saudaraku, selama 3 bulan. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi ternyata alasan daripada menyembunyikan Musa itu bukan alasan jasmani, karena anakku ini cakep banget gitu, ya sayang ya kalau harus dilempar ke sungai. Jadi aku sembunyikan, saudaraku, enggak. Tetapi alasannya adalah faith, iman. Dan iman itu, saudaraku, selalu alasan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Nah, kenapa penulis Ibrani sampai menulis seperti itu? Dan saudara-saudara, kalau saudara melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saya katakan tadi adalah daftar pahlawan iman. Maka setiap tokoh-tokoh yang ada di situ, saudara-saudara, mulai yang pertama tokoh disebut Habel, sampai yang terakhir disebut kemudian Yusuf, dan setelah itu saudaraku namanya cuma di list saja. Selalu dimulai dengan kata begini, karena iman. Karena iman Habel mempersembahkan persembahan lebih baik. Karena iman, 2 minggu lalu kita belajar sama-sama. Karena iman Henokh terangkat dan dia tidak mengalami kematian. By faith, karena iman. Nah, iman yang seperti apa? Nah, iman yang seperti apa itu, saudaraku, penulis surat Ibrani itu menunjukkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama. Kalau saudara masih ada di dalam surat Ibrani, saudaraku, saudara bisa lihat pasal 11 pertama dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kenapa sampai ada Ibrani pasal 11 ditulis tentang iman yang melihat sesuatu tidak kelihatan? Sebab, saudaraku, Ibrani 11 ditulis kepada orang-orang Kristen yang pada waktu itu mengalami aniaya yang besar. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 10 mundur satu pasal, saudaraku, di akhir dari pasal 10 itu penulis surat Ibrani mengatakan begini, jangan kau melepaskan imanmu, jangan kau mundur daripada imanmu, pegang imanmu sampai akhir. Dan bagaimana, saudaraku, orang bisa memegang iman sampai akhir? Sementara mereka mengalami aniaya, sementara mereka mengalami tekanan di depan mereka. Penulis surat Ibrani berkata, karena engkau harus tetap melihat yang tidak kelihatan dengan mata, yang kau bisa lihat dengan imanmu. Saudara, saya harus akui, ini kata-kata sudah sering diucapkan, ini jadi klise buat kita. Mana sih? Mana? Saya buka mata, nggak kelihatan juga, yang tidak kelihatan. Saya tutup mata, tetap nggak kelihatan. Saudaraku, tetapi itu sesuatu yang benar-benar ditulis di dalam surat Ibrani. Iman adalah melihat something that we cannot see with our eyes, but it is so real. Dan saudaraku, siapa yang kita lihat nomor 1? Bukan yang lain, tapi adalah Tuhan, Allah kita yang kita sembah.
Karena itu saudaraku, kalau hari ini dengar baik-baik. Saudara hari ini datang, adakah saudara datang dengan iman? Adakah saudara datang dengan tahu Tuhan ada di sini? Apakah saudara datang dengan hati yang bisa melihat Tuhan? If you do, your praise will be different. Kalau saudara datang ke sini dan saudara tahu iman saudara bisa melihat Tuhan. Saudara memuji Tuhan dengan cara yang berbeda. Dengan kalau saudara datang, yang saudara lihat cuman orang, kursi, semua yang ada di sini, dengan saudara bisa lihat dengan mata saudara. If you can see God who cannot be seen by our eyes, our behavior, our action will be different. Dan saudaraku, karena itu, orang tua daripada Musa, waktu dia melihat Musa, mereka juga melihat sesuatu yang tidak dilihat dengan mata mereka. Bukan soal paras daripada Musa yang elok. Mungkin saja dia ganteng. Dan saudaraku, di kitab Keluaran dituliskan, sebab anak itu cantik ya, taut bahasa Inggris, bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya. Dikatakan elok parasnya ya. Betul ya tadi ya, di kitab Keluaran, betul ya? Dan saudara tahu siapa yang nulis kitab itu? Musa ya. Oke, ya, saudara, that's interesting, oke? That's interesting. Nah, tetapi itu bukan hanya cantik di depan dengan mata. Tetapi waktu ibu daripada Musa melihat Musa, dia melihat dengan mata iman. Bahwa anak ini bukan anak biasa, bahasa Inggrisnya no ordinary child. Dan dia lihat dengan mata iman, yaitu apa? Saya percaya, dia lihat Tuhan punya rencana besar untuk anak ini. Itu sebabnya saudaraku, waktu dia lihat anak itu dan dia melihatnya tidak kelihatan, Tuhan punya rencana besar. Maka dia memutuskan untuk dia percaya kepada Tuhan. Dan dia lebih percaya kepada Tuhan daripada ketakutannya kepada Raja Mesir. Itu sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 11, 23, maka Musa disembunyikan oleh tuanya dengan tidak takut kepada murka Raja. So, everyone, adakah kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau iya, kita akan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Seringkali kita give in kepada tekanan-tekanan yang ada di sekeliling kita. Kita akan menjadi orang yang, sering ngerti istilahnya, politically correct. Why? Because we are afraid of man more than we fear of God. Why? Because our faith is a blind faith, not seeing faith. Dan saudara, disembunyikan bayi itu dari ancaman yang sangat-sangat membahayakan. Sebuah orang tua di sini, I like to speak all mothers and mothers to be. Berarti semua, oke? Ya, semua saudara, para wanita tempat ini. Saudara, kalau kita buka mata kita, buka telinga kita, kita tahu how dangerous our world today where our children are living. Beda saudaraku dengan waktu saya dulu masih jadi anak-anak. You don't need to guess my age, oke? Right. Tapi saudaraku sangat berbeda. Sekarang ini saudaraku, tekanan informasi, saudaraku segala hal di mana orang tidak bisa lagi membedakan kebenaran, saudaraku tidak bisa kita kemana yang salah, yang benar, saudaraku, everything's become blurred. Semua saudaraku kata, it depend on your opinion. Dan itulah anak-anak kita hidup. Generasi anak-anak kita hidup hari ini. Dan kalau kita tidak bisa protect mereka, maka mereka akan dibunuh. Iman mereka akan dibunuh dari lingkungan mereka. It's so strongly. Dan Yokebed mengambil keputusan. By faith, I will protect my child because I know God has a plan and purpose for him. That is the decision that every mother must take today. Nah, saudara-saudara, Yokebed sembunyikan itu di dalam segala risiko, dan ini yang juga saudara mesti ajarkan kepada anak-anak saudara. When you stand up for the truth, you must get ready to take a risk. You may lose something,
But one thing that you must not lose, your faith to God. Engkau bisa kehilangan sesuatu, tapi engkau tidak boleh kehilangan adalah imanmu kepada Tuhan. Nah, ayat yang berikutnya dikatakan setelah 3 bulan lamanya, maka Yokebed tahu bahwa dia tidak bisa lagi terus sembunyikan Musa. Kenapa? Saya nggak tahu, saudaraku, tapi mungkin kalau alasan yang paling sederhana, nangisnya makin kenceng. Wah, kedengaran kiri kanan gitu. Jadi dia berkata, saya tidak bisa lagi simpen dia. Sekarang apa yang dia lakukan? Dia hanya bisa mempercayakan anak itu kepada Tuhan. She can only trust God with her child. Dan saudara-saudara, ini satu hal yang buat kita semua, apa yang minggu lalu kita dengar dari firman Tuhan. Many times we worry because we try to control everything in our life. Dan Yokebed tahu, usahanya ada batasnya, effortnya, kesempatannya, there is a limit. And beyond that, lebih daripada itu, dia cuma bisa berserah kepada Tuhan, mempercayakan itu kepada Tuhan. Oke? Saudara-saudara, kalau saudara bisa lakukan sesuatu, do something. Tetapi jangan lupa, at the end, we must learn to trust God in our life and also for our children. Because they belong to God. Nah, tetapi, ini yang penting, saudaraku, tetapi, Yokebed di dalam dia berserah kepada Tuhan, dan dia harus melepaskan Musa, dia tidak bisa lagi protek Musa, dia tidak lepaskan itu, saudaraku, dengan iman yang pasif. Sera-sera, whatever will be, let go and let God. No. Dia tetap lakukan sesuatu, saudaraku. Dia tetap lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan dengan hati yang berserah dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? 3 hal. Nomor 1, dikatakan dia membuat, dalam bahasa Inggris NIV pakai kata dia membuat keranjang. Oke? Keranjang. Menarik sekali, saudaraku. Kata keranjang ini dari bahasa Ibrani, yaitu tsebat, yang kalau diterjemahkan bahasa Inggris, ark. Dan saudara tahu, ark itu, saudara pasti kenal, kalau saudara kadang-kadang baca Alkitab bahasa Inggris, saudara pasti kenal ark itu sudah tertulis di dalam kitab Kejadian. Zaman siapa? Nuh. Jadi kalau kuis sekolah minggu, how many people were saved by the ark, by an ark? Jawabannya bukan 8, 9. Tambah Musa 1, oke? Nuh kan 8, ya tambah 1, oke. Tapi saudaraku, itu Yokebed menyiapkan, saudaraku, sebenarnya ark itu simply a box, a casket gitu ya, kotak gitu. Ya, dia lapisi dengan tar, oke? Dan saudaraku rasanya ya pasti dia taruh beberapa kain begitu ya, untuk dia taruh Musa di situ. Nah, dia lakukan sesuatu yang sensible, yaitu apa? Dia lapisi itu ya, kotak itu dengan tar supaya waterproof. Lalu dia taruh, saudaraku, itu yang pertama ya. Yang kedua, dia taruh itu kotak itu di Sungai Nil, tetapi bahasa Indonesianya tebrau. Tebrau itu artinya, saudaraku, bahasa Inggrisnya adalah on the reeds. Jadi di tempat di mana banyak rumput-rumput yang muncul daripada dasar sungai itu. Kenapa ditaruh situ? Kira-kira kenapa? Oh ya supaya enggak kepanasan, bukan. Nomor 1 ditaruh situ supaya kasket itu, supaya ark itu, supaya kotak itu tidak hanyut oleh arus sungai. Sudah ngerti hanyut? Nggak ngerti ya? Kintir. Tahu sekarang? Nah, ternyata lebih banyak yang kenal, saudaraku ya. Nggak hanyut, jadi stay di situ. Saudaraku, pakai wisdom dia. Ya. Dan yang kedua, dia tahu, saudaraku, di tempat itu, kadang-kadang ada orang-orang yang mandi di situ, bahkan, saudaraku, ada satu catatan sejarah, katakan bahwa mereka melakukan mandi secara ritual, saudaraku, di bagian Sungai Nil itu. Yang ketiga, Yokebed lakukan adalah dia tugaskan Miriam untuk ngawasi dari jauh, lihat, untuk pastikan itu. Nah,
Saudaraku, it sounds a good plan. It's a very sensible thing to do. Tetapi at the end, Yokebed tidak pernah bisa tahu what will happen to her baby. Dan disitulah saudaraku dia benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang saudara harus ajar anak-anak saudara adalah belajar mereka untuk percaya kepada Tuhan, bukan mengandalkan orang tua mereka, yaitu saudara dan saya. Teach them to trust God more than their parents. Karena pada akhirnya, hanya perlindungan Tuhan yang sempurna mengatasi usaha manusia. Ya, nah, lihat berikutnya apa yang terjadi setelah itu. Yokebed mungkin di rumah hanya bisa berdoa, Lord, I surrender. But I trust you, aku percayakan anak ini ke dalam tanganmu, karena aku percaya engkau punya rencana untuk anak ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Putri Firaun datang mandi di sungai itu beserta dengan dayang-dayangnya. Ya. Dan waktu mandi di situ, kelihatan itu kotak itu. Ya, ngomong aja gampang ya, kelihatan basinetnya itu. Lalu suruh dayang-dayangnya ambil, begitu dibuka, saudaraku, bayinya nangis. Wah! Cocok suara saya? Ya. It's too old. Oke, right, I accept it. Oke. Nangis, saudaraku, dan Putri Firaun ngelihat itu. Langsung dia jatuh belas kasihan. Bahkan, saudaraku, bukan hanya belas kasihan, jatuh cinta sama bayi ini. Saudara-saudara, saya harus berkata seperti ini ya, dengan baik-baik. When you trust God, trust that He is a sovereign God. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang sanggup melakukan sesuatu. Dia sanggup mengatur saat dan waktu dan tempat so precisely. Yokebed tidak pernah bisa tahu. Yokebed tidak tahu jadwalnya, saudaraku. Siapa yang akan mandi situ dia tidak tahu. Tapi Tuhan yang mempertemukan semua. That's why our God is the best conductor. Dia pemimpin orkestra alam semesta ini. Dia sanggup atur alam semesta ini. Our God is great and sovereign. Allah kita Allah yang besar dan berdaulat. Dipertemukan dengan Putri Firaun. Dan saudara-saudara, lihat ya. Kita tahu akhirnya Musa selamat. Betul? Tapi lihat, cara Tuhan menyelamatkan Musa itu. So wonderful, unbelievable. Saya kasih kepada saudara 3 poin, dengar baik-baik. And I hope that you will amaze to our God. Nomor 1. Siapa yang menyuruh saudaraku membunuh bayi laki-laki dari orang Ibrani? Firaun. Betul ya? Siapa yang menyelamatkan Musa? Anaknya. Don't you think it's amazing? Papanya yang suruh bunuh, anaknya yang selamatkan, saudaraku. Number 1. Number 2. Waktu Putri Firaun lihat saudaraku bayi yang menangis itu, perhatikan ya, dia langsung berkata, ini pasti bayi orang Ibrani. Betul ya? Dia tahu. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa tahu, tapi yang pasti dia tahu. Dan saudara-saudara, begitu tahu ini bayi orang Ibrani, perhatikan. It's nothing but death sentence. Betul? It's death sentence. Kalimat berikutnya, saudaraku, bisa jadi, ini bayi orang Ibrani. Gulingkan sedikit saja, plung, selesai. Tapi enggak. Ternyata ini bayi orang Ibrani. Justru, saudaraku, diambil sama dia jadi anak. Saudaraku, benar-benar sesuatu yang it's unthinkable how God works. Waktu diketahui itu bayi Ibrani, itu tidak jadi kematian, tetapi justru penyelamatan buat Musa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Sungai Nil. Saudara tahu Sungai Nil, itu adalah sungai kematian buat bayi-bayi laki-laki orang Israel. Betul ya? Tapi buat Musa, itu menjadi tempat di mana dia justru diselamatkan. At the worst place,
salvation come from the Lord. Our God is great. Saudara, saya ingin sampaikan ini kepada saudara semua. Saudara mungkin berkata, oh, this is preaching for mom. Oke, aku lebih baik lihat website yang lain. No, don't. This is all for you. Saya ingin saudara lihat benar-benar. Our God is great. He is sovereign. Dan kalau kita mau percayakan sungguh-sungguh kehidupan kita kepada Dia, kita akan melihat kebesarannya, kita akan melihat saudaraku benar-benar kedaulatan yang luar biasa. Haleluya. Dan the sovereignty and providence, penyediaan daripada Tuhan, itu di luar apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. But that's not all. Masih ada yang lebih hebat lagi. Saudara lihat di dalam ayat berikutnya, waktu Putri Firaun berkata, oh ini bayi orang Ibrani, tapi aku pingin miliki dia. Tapi siapa yang bisa besarkan ini? Anak masih kecil sekali, masih 3 bulan, ingat ya. Masih perlu menyusu. Mungkin dia tanya sama dayang-dayang, ada yang bisa? Nggak bisa nyonya. Oke. Nah, waktu itu saudaraku, Miriam yang ngamati dari jauh, dia melihat ini kesempatan, Tuhan buka jalan, dia maju. Putri yang terhormat, aku bisa dapatkan seorang perempuan Ibrani yang bisa nyusui. Putri Firaun berkata apa? Panggil orang itu, aku perlu. Panggil saudaraku, dipanggil pulang ke rumah maminya, Yokebed dipanggil. Mami, cepet datang ke sungai ini. Ada apa? Putri Firaun mau bicara sama kamu. Hah? Ada apa ini? Datang saudaraku, dan Putri Firaun menyampaikan 3 hal. And again, I hope you will be amazed with this. Lihat saudaraku, ayat yang ke-9. Lihat ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan oleh Putri Firaun? 3 hal yang dikatakan. Nomor 1, bawalah bayi ini. Ambil bayi ini. Berarti saudaraku, dia terima kembali. Dia tidak kehilangan Musa. Betul ya? Dia tadi saudaraku, dia juga tahu what's happened. Tapi ternyata Tuhan kembalikan. Waktu dia serahkan kepada Tuhan, Tuhan kembalikan nama dia. Nomor 1. Tapi ini masih belum apa-apa. Yang kedua, katakan apa? Susuilah dia bagiku. Artinya pelihara dia bagiku. Artinya apa? Ini jadi punyaku. Dan saudaraku, apa yang dimiliki oleh anak Putri Firaun, siapa berani sentuh? No one. Tentara Mesir tidak bisa sentuh. Saya tidak tahu saudaraku apa yang mungkin saudaraku dikasih tanda apa saudaraku ya, Musa saudaraku, gelang atau kalung, saya nggak tahu saudaraku, tapi ini tanda, ini anak Putri Firaun, do not touch. Bukan hanya Yokebed terima kembali, tapi sekarang dia terima protection, perfect protection buat Musa. Hebat enggak? Masih belum. Masih ada satu lagi. Kamu pelihara dia ya. Dan aku akan bayar kamu. Sudah lihat? Ibu-ibu lihat semua? Kuning, hijau, ungu. Yang paling senang yang mana? Tapi sebelum saya ke sana, saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara, lihat ya. Lihat ya. Saudara percaya apa yang saya katakan ini? God answer Yokebed's prayer more than what she could pray for. Dia menjawab doa daripada Yokebed. Iman daripada Yokebed. Lebih daripada apa yang Yokebed bisa doakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa kembali. Dia pikir kalau anakku diambil orang yang penting dia hidup, aku sudah senang. Betul? Ya. Tapi nyata dikembalikan, dilindungi, dan dikasih uang. Dan saudaraku kalau Putri Firaun yang ngasih uang, jangan tanya. Oke, ngomong-ngomong sedikit. Berapa banyak full time mom di sini? Oh tinggal sedikit ya, sekarang working mom yang banyak. Oke. Tapi kalau saudara full time mom, saudara saya ingin memberikan sedikit penghiburan dan encouragement buat saudara semua. Karena seringkali full time mom adalah pekerjaan yang kurang dihargai. Ya,
Dan saya ingin mengajar setiap anak-anak, anak-anak sekolah minggu, next gen, untuk menghargai. If your mom is a full-time mom, home duties at home. Saya kemarin, saudaraku, cari-cari di internet dan saya ketemu satu artikel, judulnya begini. How much economists say, ekonomis ya, jadi ahli ekonomi, how much economists say stay-at-home mom should get paid? Ibu-ibu sudah mulai berseri-seri, tadi ngantuk, sudah mulai wake up. Katakan begini, banyak penelitian, perhatikan ya, ini penelitian benar-benar pakai data dari US Labor Department tahun 2022, standarnya. Dikatakan begini, penelitiannya. Sebenarnya, ibu itu at the peak ya, pada puncaknya, mereka itu sebagai memelihara anak-anak, sebagai full time mom, itu mereka melakukan sedikitnya 18 macam pekerjaan. Masa iya toh? Ya, saudaraku mulai menghitung-hitung kan. Dan kalau itu saudaraku dikonversikan dengan menggunakan itu market value dari salary, ada beberapa pendapat saudaraku, range-nya. Saya pakai yang paling konservatif ya, yang paling konservatif. Itu saudaraku gajinya, jadi kita mesti bayar untuk melakukan pekerjaan. Kalau kita bayar orang melakukan pekerjaan itu gajinya saudaraku, setahun itu adalah $126,725 US dollar. Nah, saya mulai melihat saudaraku, istri-istri mulai dengar itu. Listen. Aku enggak minta segitu, perpuluhannya cukup. Tapi ekonomis itu berkata begini, that is only monetary estimation. But the love of the mother cannot be measured by money. It's much more than that. Nah, ini selingan. Sekarang kita kembali ke sini. Saudaraku, Yokebed menerima lebih daripada apa yang dia doakan. Itulah Allah kita. Why don't we trust Him? That He can do much more than we can pray for, we can hope for. Ya, nah. Katakan berikutnya, maka Yokebed bawa Musa pulang. Dan sekarang saudaraku, dia bertahun-tahun dia hidup dengan Musa, dia tidak lagi ada ketakutan. Tidak ada lagi ada ancaman. He is in a full protection by the daughter of Pharaoh, dia putri Firaun. Tetapi saya percaya itulah protection daripada Tuhan. Dan dia membesarkan Musa, dia melihara Musa. Nurtured, menyusui, kasih makan. Tapi saya percaya dia bukan hanya kasih makan Musa, dia juga bukan hanya nurtured physically, dia nurtured Moses spiritually. Dan ini yang saya ingin sampaikan pada setiap ibu di sini. Don't be just a physical mother, biological mother. Be a spiritual mother for your children. Paulus saudaraku berkata kepada Timotius, satu pesan kepada Timotius. Di surat 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Dia berkata begini, ingatlah, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang menunjukkan kepadamu jalan keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, all mothers here, you must be the first evangelist for your children. Engkau harus jadi penginjil yang pertama untuk anak-anakmu. Engkau yang harus menunjukkan pada anakmu dari kecil. Saudara punya NIV, siapa yang punya NIV? Saudara bisa katakan bahwa bukan hanya childhood, tapi infancy. Dari masa bayi, engkau sudah bisa beritakan Injil kepada mereka. Dan saudaraku, betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita dari kecil di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan itu yang Yokebed lakukan kepada Musa. Saudara berkata, oh ya, so what? I tell you so what. Kita ayat yang ke-10, saudaraku, bagian akhir dari kisah ini. Setelah lewat beberapa tahun, saya tidak tahu berapa tahun tepatnya ya. Saudara boleh berdebat sampai besok pagi. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tapi jelas waktu cukup lama. Grew older, cukup lama. Bertahun-tahun. Dia pelihara Musa secara fisik dengan gaji yang berlimpah dari putri Firaun.
Tapi lebih daripada itu, dengan makanan rohani untuk anak itu. Dia harus bawa kembali Musa ke istana Firaun, diserahkan kepada putri Firaun. Dan hari itu Musa menjadi Prince of Egypt. Haleluya! Loh, kok enggak ada bilang haleluya? Musa jadi Prince of Egypt, kok enggak ada bilang haleluya? Saya mau tanya saudara, menurut saudara, bagaimana perasaan Yokebed waktu menyerahkan Musa jadi Prince of Egypt? Is he happy? Saya merasa Yokebed hancur hatinya. Dia sedih. Kenapa? Musa akan tinggal di lingkungan yang paling enak. Everything will be comfortable, even luxurious. Tapi juga lingkungan yang dimana dia tidak bisa lagi. Ada orang yang mengajar dia tentang Allahnya. Dia ada di pusat, saudaraku, di mana orang menyembah Allah yang lain. Dewa orang Mesir yang akan disembah. Yokebed tentu bersedih karena saya merasa sejak itu dia tidak ketemu dengan Musa lagi. Karena Musa tinggal di sana Mesir 40 tahun, setelah itu 40 tahun kemudian dia lari ke tanah Midian. Mungkin sampai Yokebed mati, dia tidak pernah ketemu dengan Musa lagi. Tapi waktu dia serahkan Musa kepada anak putri Firaun, dia sekali lagi berkata kepada Tuhan, Lord, I've done what I could do. Aku sudah lakukan semua yang bisa lakukan. Nurture him spiritually. Sekarang I surrender him to your hands once again. Saudara, perhatikan. This is something amazing. Really amazing. Waktu Yokebed serahkan itu kepada putri Firaun, Musa disebut apa? Anak putri Firaun. Betul? Ayat itu berkata begitu ya? Disebut anak putri Firaun. Saudara-saudara baca Ibrani 11 ayat 24. Mari buka Alkitab saudara, Ibrani 11 ayat 24. Ayat terakhir, jadi mari buka dengan semangat. Oke, Ibrani 11 ayat 24. Oke, baca sama-sama. Karena iman, Musa setelah ia menjadi dewasa, menolak untuk disebut anak putri Firaun. Loh. Saudaraku, anak putri Firaun, Mesir. Saudaraku, Mesir itu negara paling besar pada saat itu. Negara paling berjaya, negara paling maju. Jadi Prince of Egypt, he refuse. Kenapa? Karena dia mau tetap jadi umat Tuhan. Dari mana Musa lakukan itu? By faith, dengan iman. Dia menolak tawaran daripada Mesir, menolak tawaran daripada dunia ini karena imannya. Dari mana imannya itu datang? Waktu bertahun-tahun, Yokebed pelihara dia di rumah. Mothers, can I talk to you? Apa yang saudara ingin anak saudara satu kali dikenal sebagai superstar di dunia ini? Wah, anakku hebat. Ini di sini. Wah, masuk TV. Instagramnya 2 juta pengikutnya atau 20 juta. Is that what you want? Atau saudara ingin anak-anak saudara dikenal sebagai orang yang dipakai Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. What do you want? Kalau saudara ingin yang kedua, saudara tidak ingin anak saudara menjadi pangeran dunia ini, the prince of the world. Tapi menjadi sons of God. Lakukan apa seperti Yokebed lakukan. Didik mereka di dalam iman, firman Tuhan. Selama waktu masih ada, sebab satu kali saudara lepaskan anak saudara. Dan sebelum Yokebed melepaskan Musa ke Mesir, dia sudah letakkan fondasi. Sehingga Musa menjadi orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan dan mengasihi umat Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan untuk anak-anak kita. Tapi yang saudara bisa lakukan adalah saudara siapkan mereka untuk mengalami rencana Tuhan yang besar di dalam hidup mereka. My last note. Saudara berkata, ya tapi bagaimana kalau saya tidak punya ibu yang bisa mendidik saya dalam iman?
Atau saya ini sudah besar, saudaraku, dengar baik-baik. Don't lose your hope. Itu sebabnya kita ada dalam gereja. Supaya saudara juga mendapatkan ibu rohani. Saudara juga mendapatkan pemimpin rohani. Saudara mendapatkan gembala rohani. Yang bisa menuntun saudara dalam iman dan membuat saudara punya iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Seperti Musa. That's why stay in this family of God. Sebab itu saudaraku tinggal di dalam gereja yang adalah keluarga Allah. Sehingga saudara bisa menerima spiritual nourishment. Saudara bisa menerima saudaraku makanan rohani. Gizi rohani yang saudara perlu untuk kehidupan rohani saudara. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang bangkit jadi pemenang. Dan mengalahkan pengaruh daripada dunia ini. Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pesan yang terakhir untuk para ibu. Saya ambil dari seorang yang bernama O. Hillesby. Ini pesannya. Kesulitan baca? Enggak apa-apa. Saya bacakan buat saudara. See to it, night and day, that you pray for your children. Night and day you pray for your children. Then you will leave them with a great legacy of answers to pray, which will follow them all the days of their life. Pastikan saudara berdoa terus buat anak-anak saudara. Supaya engkau meninggalkan warisan dari jawaban doamu yang akan terus menyertai mereka sepanjang hidup mereka. Then you may calmly and with a good conscience depart from them. Dan saudara akan rasa tenang waktu saudara harus melepas mereka. Even though you may not leave them with a great deal of material wealth. Walaupun saudara tidak mewariskan kekayaan materi yang banyak, tapi engkau sudah mewariskan kekayaan rohani yang buat mereka terus ada di jalan-jalan Tuhan. God bless you all. And for all mothers, happy Mother's Day. Thank you. Tundukkan kepala kita sama-sama. Bapa di surga, biar Engkau yang bawa firman ini lebih dalam hati kami semua, dan khususnya para ibu tempat ini. Biar hati mereka boleh melihat kehendak dan rencana-Mu yang indah buat anak-anak mereka. Yang mereka lihat dari anak-anak mereka, bukan bakat mereka, bukan penampakan mereka, tapi rencana Allah yang besar buat mereka. Dan itu yang ada dalam hati mereka, itu yang mereka doakan, dan itu yang mereka rindukan. Boleh terjadi. Tuhan, hamba berdoa. Biar dari setiap keluarga di BAC Melbourne, boleh lahir pemenang-pemenang, pahlawan-pahlawan iman. Karena para ibu yang mau menjadi ibu rohani buat anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
unselfish, considerate. And I love her 'cause she is my mom. Sometimes she gets angry when my room is a mess. I think she must have ESP. She really is the bomb. And I love her 'cause she is my mom. You're so patient. You're so kind. And I'm so sorry that I'm trying to out your mom. Although she's far from perfect, my mom I never trade. So I thank God for her each day. She really is the bomb, and I love her 'cause she's my mom. Patient, you're so kind, but I'm so sorry that I'm not here all of your mind. Psychiatrist, a professional chef, the maid, all in. She's far from perfect, my mom I never trade. She'd be a gazillionaire if only she got paid. So I thank God for her each day. She really is the bomb, and I love her 'cause she's my mom. I love her 'cause she's my mom, and I love her 'cause she's my Saya undang semua ibu, oke, mari maju ke depan. Yang sudah baru datang ibadah 2, semua ibu, oke, please come forward. We want to present you with a special gift this Mother's Day. Haleluya. Banyak juga ternyata. Tadi baktian 1 sudah banyak ternyata. There's a lot of moms here, right? Okay, so now boys and girls, you can distribute the gift to moms here dan moms. So all moms, you can receive the gift. Saya undang kita semua bagi berdiri dan nanti sebentar istri saya Elizabeth akan berdoa untuk semua ibu tempat ini. Tapi sebelumnya semua jemaat, mari kita sama-sama celebrate Mother's Day dengan mengucapkan 1, 2, 3, Happy Mother's Day, God bless you. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami membawa diri kami, membawa ibu-ibu Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami membutuhkan hikmat yang datang kepada Engkau Tuhan.
Kami mau hidup Tuhan, untuk menjadi ibu Tuhan yang membawa anak-anak kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Karena itu yang terpenting Tuhan, warisan yang bisa kami berikan untuk mereka Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan kemampuan daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami membawa Tuhan ibu-ibu di tempat ini Tuhan Yesus untuk terus bergantung kepada Engkau. Menaruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang memiliki kehidupan anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami yang Kau percayakan untuk kami itu suatu privilege Tuhan. Supaya kami boleh menghargai Tuhan setiap anak-anak yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mendidik mereka dalam takut akan Engkau Tuhan. Berikan kepada kami juga Tuhan hati yang menyembah Engkau. Kami adalah Tuhan boleh menjadi the best translation of the Bible Lord. Yang anak-anak kami boleh baca. Melalui setiap perkataan, perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Dan anak-anak boleh mengenal Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Roh Kudus Engkau yang menuntun kami dan terus memberikan kemampuan. Karena kemampuan kami sangat terbatas. Kami menyerahkan setiap ibu yang di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati anak-anak kami. Pengenalan akan Engkau akan curahkan buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Every mom, just take just a half a minute to pray for your son and daughter. Lay hands on them. Tumpangkan tangan atas mereka dan doakan mereka. Doakan dan mulai hari ini, and from today, commit yourself to teach your children from the Word of God. Instill faith in our Lord Jesus in their life. The legacy that they will bring for the rest of their life. Terima kasih Tuhan. Kau yang urapi setiap ibu tempat ini. Jadi ibu rohani yang membawa anak-anak mereka dalam iman, yang mereka boleh bawa dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Pakai setiap ibu tempat ini boleh menjadi seperti Yokebed. Mana Kau membangkitkan pahlawan-pahlawan iman dari keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Yang akan memuliakan nama-Mu, yang berdiri di tengah-tengah dunia ini, di dalam kebenaran firman-Mu dan iman mereka kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami muji Engkau, haleluya. Naikkan puji sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Saudara di dalam berkat firman Tuhan yang melekat dalam hati kita. Dan terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa dan pusana Roh Kudus yang terus menuntun kita dalam perjalanan iman kita. Terus berpegang kepada firman Tuhan di tengah-tengah arus dunia yang deras ini.
Kita boleh terus berdiri teguh di dalam iman kita. Tidak digeser dari pengharapan Injil. Dan kita akan terus di dalam kemurahan kasih Tuhan. Kita akan terus menjadi anak-anak Allah dan tidak menjadi anak-anak dunia ini. Dan biar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah saudara semua. Di dalam damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan pengharapan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bersukacita dalam Tuhan, sama-sama katakan, amin.